Di bumi Handayani, kita telah memulai perjalanan besar. Sebuah perjalanan untuk menjadikan Gunung Kidul tempat yang lebih baik, penuh potensi dan peluang. Dari pantai hingga perbukitan, setiap jengkal tanah ini menyimpan harapan bagi masa depan. Dalam 5 tahun terakhir, perubahan besar terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan diperbarui. Anak-anak kini menimba ilmu di lingkungan yang lebih baik, dan fasilitas kesehatan semakin terjangkau. Indeks pembangunan manusia meningkat, bukti nyata komitmen terhadap pendidikan dan kesehatan. Generasi yang sehat dan terdidik adalah fondasi masa depan Gunung Kidul yang lebih cerah. Untuk mengubah sebuah peradaban dan lain sebagainya, salah satunya kan bermula dari pendidikan. Nah, pendidikan juga kita persiapkan bagaimana di saat sekarang untuk mempersiapkan masa depan Indonesia, masa depan bangsa kita, masa depan Gunung Kidul ini. Salah satunya adalah tentang kualitasnya. Ini juga banyak bagaimana memenuhi tentang target-target pendidikan kita, bagaimana memenuhi tentang alat peralatan mereka, guru apa dan sebagainya. Semua kita maksimalkan dalam rangka tadi untuk mendapatkan kualitas SDM Gunung Kidul yang lebih baik. Dalam hal ini, terdapat beberapa nilai positif dari Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Bapak Haji Sunaryanto yang sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama, dukungan terhadap penerapan kurikulum merdeka, mulai dari pembuatan payung hukum yang terangkum dalam inovasi optimis kukira atau optimalisasi implementasi kurikulum merdeka. Hal ini didukung juga melalui digitalisasi sekolah, seperti pemanfaatan berbagai platform dari kementerian, serta kerjasama dengan pihak ketiga untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, telah dilakukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM melalui gerakan Berani Sekolah Gunung Kidul yang didukung dengan pemberian dana BOS daerah kesetaraan bagi warga belajar berusia di atas 25 tahun. Di sisi lain, peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan, peningkatan motivasi, kedisiplinan juga dilakukan, yang diimbangi pemberian reward dan punishment yang tegas dan jelas. Peningkatan pendidikan memainkan peran fundamental. Investasi dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi bukan hanya soal angka. Pengurangan angka kemiskinan menjadi kenyataan di Gunung Kidul. Usaha mikro, kecil, dan menengah berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan harapan baru bagi banyak keluarga. Setiap usaha kecil adalah langkah menuju kesejahteraan, dan setiap wajah tersenyum adalah bukti bahwa kehidupan semakin membaik. Pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul telah mencapai keberhasilan yang signifikan. Capaian ini terwujud berkat dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, perguruan tinggi, dan yang tidak kalah penting, partisipasi aktif masyarakat Gunung Kidul. Melalui sinergi dan kolaborasi, berbagai indikator kinerja makro pembangunan telah menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Angka kemiskinan berhasil turun menjadi 15,60% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 diproyeksikan turun lagi menjadi 15,18%. Dengan adanya sektor-sektor yang terus berkembang, menyebabkan produk domestik regional bruto atau PDRB juga mengalami peningkatan, yang dibuktikan dengan naik menjadi 24,9 triliun pada tahun 2023. Gunung Kidul semakin dikenal sebagai tujuan wisata unggulan. Dari pantai hingga pegunungan, pariwisata berkembang pesat,
membawa manfaat bagi ekonomi lokal. Infrastruktur yang semakin baik seperti pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas memastikan kenyamanan wisatawan. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Sektor pariwisata yang menjadi prioritas pembangunan daerah berkembang pesat. Gunung Kidul kini menjadi semakin eksotis dengan berbagai objek wisata baru yang terus bermunculan. Berbagai festival digelar untuk mempromosikan potensi wisata dan UMKM, seperti Gunung Kidul Cinta Batik, Fashion in the Beach, dan Ngelanggeran Night Specta. Di dalam membangun pasti merusak, tetapi merusak yang bagaimana? Di sisi lain dihadapkan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk apa? Untuk kehidupan masyarakat. Kalau lingkungan yang seperti sudah kita perhatikan, kemudian masyarakat juga sudah kita perhatikan, saya rasa terjadi satu sinkronisasi. Meskipun kerusakan lingkungan pasti akan terjadi dimanapun manusia itu melakukan sebuah pembangunan. Tapi jangan sampai nanti tidak ada kajian. Nah, kajian-kajian tentang lingkungan ini yang sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Mengendalikan lingkungan itu sendiri yang pasti akan berdampak atau berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tetapi di sisi lain manusia membutuhkan dalam rangka menggerakkan ekonomi, memberikan penghidupan mereka itu bergantung kepada lingkungan. Nah, kekuatan sinergi seperti ini yang harus diambil jalan tengah yang tidak merusak. Makanya ada yang namanya kajian lingkungan tadi. Keunggulan pariwisata juga diimbangi dengan peningkatan infrastruktur di Gunung Kidul. Akses air bersih dan sanitasi adalah prioritas dalam pengembangannya. Pamsimas telah dibangun di banyak desa, memastikan air bersih yang inklusif untuk semua. Penurunan angka stunting menjadi bukti kepemimpinan yang berkomitmen pada kesejahteraan anak-anak. Pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa setiap warga di kota maupun di desa mendapatkan akses yang setara terhadap kesehatan dan layanan dasar. Penyediaan infrastruktur dasar seperti air melalui Pamsimas dan cakupan layanan sambungan rumah PDAM juga terus meningkat. Selain itu, jalan di Kabupaten Gunung Kidul telah mencapai 63,28% dengan kondisi jalan baik sebesar 34,80%. Capaian-capaian ini juga diperkuat dengan berbagai penghargaan yang telah diraih. Selama 9 tahun berturut-turut, Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Penghargaan nasional lainnya seperti Adipura, Universal Health Coverage, Smart City, Kabupaten Layak Anak, dan Kabupaten Sehat Swasti Sabah. Gunung Kidul juga mencatat peningkatan pada penerapan sistem merit dari nilai 86 menjadi 265 pada tahun 2023 dan meraih predikat zona hijau kategori A dari Ombudsman RI atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Bapak Haji Sunaryanto, pembangunan pelabuhan perikanan pantai di Gesing, Girikarto, Panggang telah berhasil diselesaikan. Gunung Kidul terpilih menjadi salah satu dari 49 lokasi prioritas di Indonesia dari lebih dari 400 kabupaten atau kota. Gunung Kidul juga berhasil mendapatkan akses bantuan permodalan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Koperasi Mina Mulia Maju Mandiri yang akan diberikan secara bertahap dengan nilai 50 miliar rupiah. Di sisi lain, konsumsi ikan terjadi peningkatan signifikan dengan angka terakhir mencapai 31,43 kg per kapita per tahun pada tahun 2023. Tentunya hal ini merupakan hasil yang positif untuk terus ditingkatkan. Gunung Kidul telah mencapai banyak hal, tapi masih ada lebih banyak yang bisa kita capai. Di bawah kepemimpinan yang tepat,
kita dapat melangkah lebih jauh, mewujudkan Gunung Kidul yang lebih baik untuk semua. Optimisme di dalam membangun Gunung Kidul. 1. Tergantung pemerintah. 2. Masyarakatnya. Ya. Kekuatan atau dua kekuatan ini akan menjadikan modal utama di dalam memanfaatkan atau mengolah sumber daya alam. Nah, kalau kita sudah sumber daya alam kita sudah kita olah dengan baik, SDM-nya baik, yakinlah bahwa kemajuan bangsa ini, kemajuan negara ini, kemajuan Gunung Kidul ini akan tercapai. Artinya apa? Jangan pernah pesimis, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kekuatan kita yang menjadikan kita bersama ini adalah kekuatan antara pemerintah dengan masyarakat.